saya ini taruhannya. Ini saya akan membahas ya, ini cerita pengalaman juga untuk Bapak Ibu juga yang bakal digunakan ya. Jika mengalami masalah hukum, khususnya dengan memilih penasihat hukum atau lawyer ya. Kenapa ini sangat penting? Kenapa ini sangat penting? Karena tidak semua penasihat hukum, kuasa hukum atau lawyer memiliki integritas. Kenapa? Ada kalau kita nonton channel atau sering nih, ini sering disampaikan oleh Hotman Paris ya, senior lawyer. Jadi pada pencari keadilan, berhati-hatilah memilih pengacara karena pengacara itu sangat memerlukan modal trust, kepercayaan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang membela selain your lawyer, selain pengacara yang Bapak Ibu pilih. Dan sering juga ditemukan kalau seperti Bang Hotman, dia mengatakan pengacara dua kaki, kanan kiri oke katanya, kanan kiri oke. Di satu sisi dia membela kliennya, di satu sisi dia juga menjerumuskan kliennya secara halus, dua kaki dia. Dari si A masuk, si B masuk. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya ya. Saya sangat sering menemukan ya, atau klien ke saya, setelah itu pengacara ke-1, ke-2, dan saya yang ketiga. Bahkan yang paling miris dan mengerikan belakangan ini, saya ada menangani suatu klien ya. Dia sudah berjalan 3 tahun ya. Ditahan 3 tahun. Uangnya habis hampir 700 juta ya. Bayangkan hampir habis dan beliau menjadi tersangka. Nah, di daerah-daerah juga sering saya menjadi penasihat hukum, saya pergi ke daerah Bali ya, pergi ke daerah timur, ke daerah Sumatera. Itu sebelumnya sudah ada pengacaranya. Namun diduga ya pengacaranya tersebut tidak membela setulus klien atau tidak membela secara totalitas gitu untuk kliennya. Padahal seseorang ini sudah di ujung tanduk, apalagi kalau yang datang ke saya itu biasanya itu seseorang itu sudah tersangka tuh. Jadi kalau seseorang sudah dikatakan tersangka itu ibarat pisau itu sudah di leher. Tahun-tahun sebelumnya itu penasihat hukumnya ngapain aja. Nah, ini yang paling sering nih disampaikan oleh Hotman Paris, Bang Hotman, Dr. Hotman Paris. Ya, Prof. Otto Hasibuan juga sering mengatakan seperti itu. Karena di lapangan saking banyaknya organisasi advokat ya, artinya ini menjadi kualitas itu menurun ya, sangat-sangat menurun. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu ketika memilih penasihat hukum atau memilih pengacara ya, pastikan seseorang tersebut jelas dapat diketahui dari sekarang kan sudah eranya digitalisasi ya. Tapi jangan hanya melalui medsos. Pastikan dia itu kantor hukumnya punya website nggak sih? Gitu. Kantornya jelas nggak? Kalau medsos kan itu masih bisa, itu banyak loh penipuan-penipuan dari medsos. Coba pastikan dulu itu websitenya benar nggak? Kantornya benar atau tidak? Sering nggak
Atau pernah nggak pengacara yang Bapak Ibu pilih itu tampil di media, sering membuat tulisan, dipanggil gitu. Minimal dia memberikan tulisan-tulisan di media cetak atau media elektronik gitu, yang diliput ya. Itu dua hal yang mendasar yang harus diketahui. Gitu. Setelah itu baru lihat dari rekam jejaknya medsos. Tapi kalau medsos juga masih bisa tidak asli ya dengan yang dimiliki oleh websitenya. Tapi kalau websitenya sudah ada, dia sering membuat tulisan ya, sering tampil di media elektronik ya, di media cetak, di televisi, itu sudah menjadi nilai plus untuk memilih suatu penasihat hukum. Jadi rekam jejaknya terlihat jelas ya. Terus seperti Dr. Hotman Paris mengatakan, jangan pilih pengacara yang yang suka main berantem masalah sudah dipecat cuman karena uang ya, atau karena cewek gitu. Itu hati-hati, nilai-nilai moral itu juga tetap dijaga ya. Walaupun itu tetap personal, tapi itu bagian dari bukti integritas seseorang tersebut. Karena nasib atau hukum yang akan Bapak Ibu terima adalah bagaimana pembelaan penasihat hukum, bagaimana pembelaan pengacaranya, bagaimana pembelaan lawyer untuk membela hak Anda. Makanya hati-hati dalam memilih kuasa hukum atau pengacara. Sangat harus berhati-hati. Jangan nanti setelah, ya saya sudah sering menemukan ya, yang saya sampaikan tadi, sudah bertahun-tahun ditangani tapi uangnya habis hampir 1 miliar ya. Terus tiba-tiba datang ke kantor saya dengan minta tolong, dengan sudah tersangka bahkan sudah mau didakwa di pengadilan. Nah itu kan kita sangat miris, yang kayak kemarin di Hotman Paris sampaikan juga itu, sampai ada motornya dijual, pengacaranya kabur. Nah itu kan banyak. Nah itu kan, itulah mental miskin ya. Jadi sangatlah berhati-hati, pastikan rekam jejaknya, rekam digitalnya ya, websitenya, kantornya, itu pastikan. Ketika pengacara itu sudah ada websitenya, ada kantornya, fisiknya jelas, itu tidak dapat, itu salah satu nilai plus. Tambah lagi dia sering membuat tulisan ya. Memang mungkin terkait dengan rate-nya ya, atau harganya itu berbeda-beda jasanya itu. Tapi itu kan bagian dari bagaimana negosiasi. Kalau dia memang yang Bapak Ibu juga jujur ya, ya pasti juga akan ketemu juga dengan pengacara juga yang jujur juga. Cuman kalau sama-sama nggak jujur itu biasanya jodohnya ketemu tuh, yang nggak beres ketemu yang nggak beres. Nah, cuman di luar dari itu, hati-hatilah dalam memilih kuasa hukum, hati-hatilah dalam memilih pengacara. Karena kalau itu salah memilih, ya nasib Anda, hak Anda itu akan menjadi, yang dipertaruhkan adalah hak Anda kan. Bagaimana memperjuangkan hak Anda. Pastikan jangan sampai salah pilih, itu saja pesan saya. Lihat kantornya, lihat websitenya, betul nggak? Lihat rekam jejaknya dari digitalnya. Pernahkah dia membuat tulisan, pernahkah dia membuat di media elektronik, di media cetak, media televisi, atau dipanggil sebagai pembicara atau pengajar ya, memberikan bantuan juga yang kepada masyarakat kaum lemah. Nah gitu. Nah itu salah satu, itu sudah detail yang saya sampaikan. Nah jadi jangan juga langsung percaya lihat penampilannya juga. Enggak, banyak penampilannya yang oke tapi isinya kosong gitu, sangat banyak itu. Gayanya doang gede ya kan, otaknya nggak ada kan. Kalau kata kayak Hotman Paris harus memiliki daya nalar yang tinggi ya gitu. Banyak tuh. Nah jangan sampai juga tertipu dengan tampilan luar juga gitu, hati-hati.
Tapi ini udah tampilan luarnya nggak ada, dalamannya juga nggak ada, ya itu alamat, bisa itu kayak lagu Ayu Ting Ting bisa jadi alamat palsu juga kan. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ketika ada dipanggil polisi atau penegak hukum, silahkan langsung izin. Bolehkah saya didampingi oleh penasihat hukum saya? Langsung minta itu. Jadi, terima kasih Sobat Lapor Bang Roni. Jika ada yang mau ingin konsultasi atau berbicara, bisa bertanya-tanya, bisa lihat di medsos saya juga, ada di Instagram, di TikTok, di YouTube ya. YouTube kita ada di Lapor Bang Roni ya. Di situ akan ada atau ada saran ya untuk apa yang akan dibahas terkait yang sering-sering lagi hype atau yang lagi viral, bisa kita bahas terkait dengan solusi. Saya akan bantu memberi edukasi dan solusi. Terima kasih Sobat Lapor Bang Roni.